Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan makalah saya dengan judul Pancasila dan Agama dari kelompok 11 yang akan dibawakan secara individu sebagai nilai UTS. Pancasila merupakan dasar dari negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam suku, budaya, dan juga agama. Yang mana ketika suatu bangsa memiliki keberagaman akan banyak ditemukan permasalahan-permasalahan, apalagi menyangkut soal keyakinan. Oleh sebab itu, Pancasila lahir dan hidup sebagai pemersatu bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Persoalan yang sering muncul adalah beberapa penganut agama tertentu memaksakan kehendak mereka untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi keyakinan mereka. Bahkan, ada yang ingin negara Indonesia ini menjadi negara yang memperlakukan hukum agama tertentu. Pancasila sebagai dasar negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa secara tegas mengakui 5 agama dan satu kepercayaan di Republik ini, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, dan Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Pengertian dan fungsi Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar, sendi, atau unsur. Jadi, Pancasila mengandung arti 5 dasar, 5 sendi, atau 5 unsur. Menurut Soekarno, nama ini adalah atas dari salah satu seorang temannya, seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam teks kepustakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tripitaka yang terdiri atas 3 macam buku besar, yaitu Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Di dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai nirvana melalui samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebutlah antara lain Dasasila, Saptasila, dan Pancasila. Istilah Pancasila awalnya terdapat dalam teks kepustakaan Buddha di India. Di dalam ajaran Buddha, terdapat ajaran moral untuk mencapai nirvana melalui samadhi. Di setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Dan dalam perjalanan sejarah, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan kata lain, perkataan dalam kedudukan yang seperti ini, Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, melainkan direduksi, dibatasi, dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Pengertian dan fungsi agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Menurut Hinduisme, agama sebagai kata benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi sama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas. Nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai, dan diberlakukan. Agama itu timbul sebagai jawaban manusia
atas penampakan realitas tertinggi secara misterius yang menakutkan tapi sekaligus mempesona. Dalam pertemuan itu, manusia tidak berdiam diri. Ia harus atau terdesak secara batiniah untuk merespons. Dalam kaitan ini, ada juga yang mengartikan religare dalam arti melihat kembali ke belakang kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Tuhan yang harus diresponnya untuk menjadi pedoman dalam hidupnya. Dalam agama Islam juga mengadopsi kata agama sebagai terjemahan dari kata ad-din, seperti yang dimaksudkan dalam Al-Quran surah 3 ayat 19. Agama Islam disebut din dan al-din sebagai lembaga ilahi untuk memimpin manusia mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Secara fenomenologis, agama Islam dapat dipandang sebagai korpus syariat yang diwajibkan oleh Tuhan yang harus dipatuhi karena melalui syariat itu hubungan manusia dengan Allah menjadi utuh. Cara pandang ini membuat agama berkonotasi kata benda sebab agama dipandang sebagai himpunan doktrin. Ada dua fungsi agama bagi masyarakat, yaitu pertama, agama telah membantu mendorong terciptanya persetujuan mengenai sifat dan isi kewajiban-kewajiban sosial dengan memberikan nilai yang berfungsi, menyalurkan sikap-sikap para anggota masyarakat dan menciptakan kewajiban-kewajiban sosial mereka. Dalam hal ini, agama telah menciptakan sistem nilai sosial terpadu dan utuh. Yang kedua, agama telah memberikan kekuatan penting dalam memaksa dan mempererat adat istiadat yang dipandang bagus yang berlaku di masyarakat. Secara lebih jauh, bahwa fungsi agama di masyarakat dapat dilihat dari fungsinya, terutama sebagai suatu yang mempersatukan. Dalam pengertian harfiahnya, agama menciptakan suatu ikatan bersama, baik antara anggota masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka. Karena nilai-nilai yang mendasari sistem sosial dukungan bersama oleh kelompok-kelompok keagamaan, maka agama menjamin adanya persetujuan dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi agama adalah memelihara integritas dari seorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, samanya, dan alam sekitarnya tidak menjadi kacau. Hubungan Pancasila dan agama. Terdapat 5 sila yang komprehensif, menjabarkan arti kehidupan bernegara, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung makna tauhid, toleransi, kemajemukan, dan moderat yang seimbang dalam konteks hubungan antar umat beragama. Pancasila menolak pemaksaan kehendak pribadi maupun kelompok satu sama lain berdasarkan penafsiran agama yang dianggap paling benar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna pengakuan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, dan hak sosial budaya. Dengan demikian, pemaksaan kehendak oleh kelompok tertentu secara hakiki bertentangan dengan Pancasila karena jelas melanggar HAM ataupun hak asasi manusia. Lalu ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa Indonesia dibangun berdasarkan asas kebangsaan, bukan atas dasar agama. Suku atau ras tertentu, kelompok suku atau ras tertentu, kelompok fundamentalis radikal ingin mengganti asas kebangsaan dengan asas yang lain. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung arti bahwa sistem kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia harus berlandaskan pada prinsip demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat ini jelas bertentangan dengan sistem totaliter. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung arti bahwa kesejahteraan menjadi hak warga negara Republik Indonesia. Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai kewajiban menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya.
Hal ini berarti sistem totaliter yang eksploratif bertentangan dengan Pancasila, karena ini tidak mengakui adanya hak bagi warga negara untuk memperoleh kesejahteraan sebagai hak dasar mereka. Pancasila secara universal dapat menjadi bagian utama dari pembentukan karakter bangsa. Menjadi jiwa-jiwa Pancasila memiliki sikap berketuhanan, beradab, menjunjung tinggi rasa persatuan, bijaksana, dan memiliki rasa adil yang toleran. Ideologi Pancasila merupakan ideologi persatuan yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai ideologi yang kuat, Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang dapat menjadikan sebuah ideologi kuat, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas atau dimensi perkembangan. Dengan ketiga dimensi tersebut, Pancasila menjadi ideologi yang kuat di tanah sendiri. Penguatan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda merupakan salah satu dasar utama dalam melindungi generasi muda dari paham radikal pro kekerasan, karena ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang diwujudkan dalam kehidupan di masyarakat. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah kedamaian, keimanan, ketakwaan, keadilan, kesetaraan, keselarasan, keberadaban, persatuan, kesatuan, mufakat, kebijaksanaan, dan kesejahteraan. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Peletakan sila pertama Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog Muslim Indonesia. Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama, yaitu nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam, yaitu Tauhid. Tauhid adalah dasar utama dalam Sokoguru bangunan ajaran Islam. Ideologi Islam yang berasaskan Tauhid telah diterapkan oleh para bapak pendiri bangsa dengan meletakkannya pada sila pertama Pancasila. Ayat Al-Quran sebagai basis Tauhid umat Islam terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Dan salah satu yang menegaskan nilai-nilai Tauhid adalah Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diakui sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan. Nilai ini kemudian diletakkan dalam basis utama fondasi filosofi bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa manusia Indonesia harus mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan mengalahkan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa mempersekutukannya. Dalam bahasa formal yang telah disepakati sebagai perjanjian bangsa, sama maknanya dengan kalimat tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, di mana pengertian arti kata Tuhan adalah sesuatu yang kita taati perintahnya dan kehendaknya. Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak akan terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memanglah harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila. Kesimpulan, Pancasila merupakan pandangan hidup dasar negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar, karena Pancasila adalah pedoman luhur yang wajib ditaati dan dijalankan oleh setiap warga negara Indonesia untuk menuju kehidupan yang sejahtera, tentram, adil, aman, dan sentosa. Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan,
sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas ideologi Pancasila terhadap agama. Demikianlah presentasi saya untuk nilai UTS saya kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua, dan terutama bagi Bapak dosen. Terima kasih telah membimbing saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.